kembali lagi di channelnya JL Fotokopi. Untuk teman-teman yang baru aja ngeklik video ini, saya ucapkan terima kasih dan mohon untuk bantu supportnya channel kami biar makin berkembang dan makin banyak desain yang bisa saya bagikan kepada teman-teman ya. Oke, untuk kali ini kita akan membuat full durasi. Gimana sih awalnya untuk membuat kartu ucapan bayi baru lahir, dan pada kali ini kita akan menggunakan yang software yang memang udah biasa saya pakai, yaitu CorelDRAW ya teman-teman. Kita buka dulu. Oke, dan di sini ada lembar kerja yang memang udah pesanan yang udah banyak ya teman-teman yang saya buat. Sebenarnya sih banyak sih yang udah saya buat, cuman karena kehalang waktu aja yang memang pesanannya pada mepet, jadi nggak sempet buat dijadiin konten. Dan kali ini kita akan membuat full durasi, membuat konten dari awal sampai selesai ya teman-teman. Pertama-tama kita langsung buka aja nih di new document. Nah, di sini namenya kita dapat aja, udah pakai yang ini aja, dan page size nya kita sesuaikan aja, mau pakai yang F4, A4, A3, kita pakai A4 aja dulu, nggak apa-apa. Resolusinya kita tetap di 300 dpi, kita oke. Dan untuk teman-teman yang mau membuatnya dari awal, untuk ukuran kartu tasyakuran bayi itu ada macam-macam sih ya teman-teman. Kalau di toko saya sendiri banyak sih ukurannya, tapi yang biasa kita tawarkan itu ya ukurannya 10 kali 7 teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau beda ya beda, sesuaikan aja ya ukurannya teman-teman. Oke, kita langsung aja klik yang oke. Untuk pertama-tama kita langsung aja ke rectangle tool. Oke, untuk pertama-tama kita langsung aja membuat ukurannya ya teman-teman. Kita klik aja langsung rectangle tool, kita buat sembarang. Lalu jangan lupa kita, karena saya emang udah biasa menggunakan sentimeter, kita rubah dulu di sini di unit ya teman-teman, langsung ke sentimeter. Nah, di sini kita langsung aja kita mau pakai ukurannya 10/7 ya begini lah. Kalau ada juga yang memang ukurannya kita kecilin lagi 9x6, segini juga ada teman-teman ya. Tuh, teman-teman mau pakai yang mana nih di antara dua ini? Sesuaikan sama kebutuhan si user kalian ya teman-teman. Kalau user dari saya sendiri ya kebanyakan makanya yang 10x7, gede enggak, kecil enggak, cukup lah standar. Kita ngaturnya sembarang, di sini juga bisa, di sini juga bisa ya teman-teman. Jika sudah terbentuknya kayak gini, kita mulai mau desain yang seperti apa. Kadang ya ada juga sih customer untuknya maunya yang kayak gini, ya udah coba buat sesuaikan dengan permintaan si user kita. Kalau emang ada yang udah terserah gitu, ya udah kita buat sedemikian sebagus mungkin sampai si klien itu benar-benar suka sama desain kita. Dan pada kesempatan kali ini kita desain lagi ya teman-teman.
masih mikir mau desain kayak apa ini. Oke lah, kita klik lagi yang plus ini, rectangle-nya kita buat. Kalau enggak ininya kita CTRL deh, kita duplikat aja. Nah, lalu kita bagi dua. Lalu kita masukin project atau latar backgroundnya yang mau kita masukin. Caranya gini teman-teman, kalau mau masukin objek ini ke dalam kotakan ini tadi ya teman-teman, kotakan ini ada dua, ada satu yang ukuran kartu dan ada yang dua. Kenapa saya taruh di sini dulu? Karena pada saat nanti terakhirnya atau di bagian sesi finishing itu kita enak buat masukinnya gitu, jadi nggak repot. Kita langsung klik kiri aja, langsung ke power clipping shape. Nah, kalau kalian bingung, klik aja yang tengahnya, kita beri warna putih aja, cukup kayak gini. Nah, karena berhubung si objeknya ini jelek, kita ganti dulu ya teman-teman. Jika teman-teman sudah menemukan latar belakang atau background yang menurut teman-teman pas, udah kita terapkan aja langsung kayak gini sembarang lah. Nah, karena kebutuhan sayanya pengennya itu dia kecil, kita duplikat aja ya. Nah, juga jika sudah seperti ini, lalu kita buat desain yang bakal kita buat. Kita pergi ke rectangle tool lagi. Kita buat balok ya teman-teman, karena desainnya gambaran buat saya itu kayak semacamnya pagar. Di ralat ya teman-teman, kita buatnya maunya kayak balok aja. Kita buat, kita perpanjang aja segini. Ini kita buat sebagai ukuran teman-teman. Cukup begini dan kita kasih nanti aja warna. Lalu kita blok semuanya, klik kanan, lalu kita CTRL D, kita bikin lagi sini. Oh, nanti aja itu kita kasih warna apa ya, pink itu
kiri, power clipping set kita masukkan di sini. Nah, seperti inilah. Kalau memang dirasa belum puas buat teman-teman, kita minimize aja, kecilin lagi. Nah, segini menurut saya cukup. Dan garis tepinya, hitam-hitamnya kita hilangin. Nah, kita sudah, kita ke kiri lagi, power clip kita masukin di background atau di backup tool yang sesuai ukuran kartunya ini. Jika ini sudah seperti ini ya teman-teman, sudah menjadi satu grup, kita singkirin dulu ininya. Selanjutnya kita buat tracking tool lagi, kita blok di sini di tengah-tengah. Kita kasih warna masih menuju ke pink juga, karena memang si usernya ini mintanya custom pink, jadi ya kita sesuaiin aja. Kalau memang yang nggak suka, kita tinggal sedikit dimodifikasi aja sedikit. Karena menurut saya ini masih jelek, kita ganti warna pinknya yang lebih star. Ya sudah seperti ini, kita masukkan aja, klik kiri, masukin ke dalam kotak yang si kartunya itu, di ukuran kartunya. Jika sudah seperti ini, kita kasih modif, atau kita double klik ya teman-teman, di sini nih kita double klik. Nah, kita mau pakainya Guardian, kita mau pakai Guardian, kita atur dulu. Warna bawahnya kita nggak mau yang itu, kita mau pakai yang ini, pink, tapi pinknya agak bias. Nah, seperti ini sudah. Lalu kita buat blok apa namanya, bagian itu lagi, tapi usahakan jangan terlalu sama dengan yang pertama ya teman-teman. Setelah selesai seperti ini, biarkan saja seperti ini. Kita ganti ininya menjadi titik-titik kayak gini. Nah, yang ini cukup, kita ganti. Dia pakai 0,5, kita ganti 1. Setelah selesai, kita ganti warna putih. Nah, kalau sudah selesai, kita masukin di dalam, kita klik 2 kali, kita masukin ke intinya sini. Jadi dia bakal gabung sama objek yang di dalam, biar nggak repot. Karena dirasa bagian ini dia terlalu terlalu kurang, renggangnya masih terlalu lebar, kita ungroup aja, kita blok. Nah, balok yang sebelah tengah kita bawain lagi stick. Jika sudah finish, lalu finish. Jika sudah seperti ini, kita buat kita rectangle lagi,
kita sesuaiin aja sama tempat yang buat kita naruh foto si bayinya ini. Di sini kita kasih warna putih aja dulu. Nah, gambarnya seperti ini. Jika serasa kita sudah seperti ini, di sini kita pasti dong yang namanya kita butuh yang namanya clip art atau mainan bayi ya. Cari aja di internet lah, di Google banyak. Kan ini aja, sesuaikan saja sama si kartunya. Lalu kita kasih warna putih aja, dan kita hilangin garis tepinya. Setelah itu kita duplikat, kita taruh di samping, kita kasih warna barang. Dan ini kita opacity-nya kita kurangin biar dia agak transparan. Kita kasih 40 aja. Setelah kayaknya kurang 60. Nah, jika serasa sudah, yang ini kita garis tepinya kita diadakan lagi, tapi kita kasih yang putih, dan untuk warna dalamnya kita nggak usah pakai ya. Kita tekan shift, kita klik kanan, kita sesuaikan. Jika sudah seperti ini, kita pakai yang 0,75 atau yang pakai 1,5 aja. Nah, agak gedean. Kita rubah biar nggak terlalu monoton. Kita pakai yang agak rapat. Nah, ini kita pakai yang ini aja. Kalau pakai yang diputus-putus itu kayak tabrakan sama backgroundnya ini. Jika serasa sudah kayak gini, barulah kita mulai yang namanya clip artnya ya teman-teman. Kita isi dulu. Kita cari apa ya, yang warna pink. Kartun warna pink itu apa? Nah, ketemulah gambar yang seperti ini teman-teman, yang saya rasa cukup cocok lah. Nah, di sini teman-teman, jika ini masih JPEG ya teman-teman, belum dijadiin clip art. Untuk jadiin clip artnya itu kita klik dulu si objeknya, lalu kita drag pick up, lalu hotline drag, lalu kita kasih clip art dan tunggu prosesnya sampai selesai. Dan sudah selesai, lalu kita klik OK aja di sini. Nah, di sini kan ada dua objek nih, yang satu emang clip artnya dan yang satu objeknya. Yang kita butuhin itu kita clip artnya, kalau ininya kita delete aja. Nah, kita minimize dulu. Karena berhubung di sini ada tanda ini, kita klik dulu objeknya, lalu klik kiri, ungroup kita blok, yang sebelah sini kita delete. Setelah itu kita blok lagi di objeknya, klik kiri, group, kita minimize, kita taruh di sini aja. Nah, kalau enggak kita untuk memirrorkan gambar, kita Ctrl lalu klik kanan, kita geser. Nah, ini jika sudah seperti ini, kita cari lagi nih teman-teman
clip art yang memang masuk apa desain yang kita buat ini. Jadi nggak instan gitu ya, kita cari desain atau clip art yang sesuai sama desain yang sedang kita buat. Nah teman-teman, kali ini kita masukin 2 item ya teman-teman yang berbeda, kita taruh jangan sejajar sama ini karena pastinya kita bakal ribet ya nantinya. Seperti biasa kita dibikin clip art dulu dari kedua fotonya itu. Jika sudah seperti biasa kita delete yang tidak perlu. Nah dari ini kita hanya ambil pada bagian yang memang kita butuhin aja ya teman-teman. Ke kiri ungroup all, lalu kita blok pada bagian yang memang kita nggak butuh, kita hapus. Lalu kita blok pada bagian yang memang kita butuh, lalu CTRL atau grup kita taruh sudah sini. Dan untuk gambar berikutnya yang kita butuhin itu hanya tulisan dari cut sama love. Klik kiri ya teman-teman, klik kiri ungroup all, kita cari bagian yang memang kita butuhkan saja. Kalau memang ada yang nggak butuh, sudah kita hapus saja. Dan untuk pada bagian ini kita blok lagi, kita CTRL lagi, dan di sini kan ada apa namanya nih, ada yang ketinggal nih. Kita langsung ke layer aja, masuk, cari yang, nah ini ketemu, kita langsung delete aja. Sama satunya juga sama, kita blok dulu semua, lalu CTRL G, dan kita cari yang tidak perlu yang ada di gambar ini. Nah sudah, kita delete, lalu kita terapkan pada si ini. Nah kita minimize, tekan shift biar nggak berubah dari, biar nggak berubah gambarnya, taruh di atasnya dulu. Ingat ya teman-teman, tekan shift. Kalau nggak tekan shift sebenarnya bisa gitu. Lebih baik kita pakai tekan shift saja, karena saya biasanya tekan shift. Dan untuk memiringkan gambar ini ya teman-teman, jika memang dirasa kurang pas, nah kayak gini juga bagus nih. Tuh, jika memang dirasa kurang pas, kalian bisa tekan di tengah, klik ya, kalau enggak klik, nah itu tekan CTRL, lalu klik kanan dan rubah posisinya seperti ini. Jika sudah, kita lihat lagi cocok enggak,
yang memang dirasa sudah cocok, udah. Lalu kita cari lagi clip art, kita nama. Jika dirasa teman-teman rasanya sudah, lalu kita masukin aja. Nah, langkah-langkahnya seperti biasa ya teman. Nah, untuk jika teman-teman menemukan gambar yang seperti ini, kalian bisa fokus ke layar, lalu cari mana nih yang dirasa gambarnya. Karena ini yang saya butuhkan, karena berhubung di sini ada yang bolong, kita buat lagi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Kalau dirasa garisnya terlalu besar, teman-teman bisa pakai yang air ya teman-teman, biar nggak belepotan hasilnya. Nah, jika rasa sudah begini, kita ambil yang putih, kasih warna yang putih, kita ganti airnya jadi berini. Jika sudah seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam objeknya. Kita taruh di paling yang bawah, lalu kita taruh di paling bawah. Kalau memang terasa teman-teman capek nyekrolnya, teman-teman bisa pakai cara Ctrl lalu backdown, tekan terus, nanti secara otomatis dia bakal ada di urutan paling bawah. Tapi saya rasa kali ini saya salah taruh file ternyata teman-teman. Cari, kita masukin di sini. Nah, lalu Ctrl backdown, secara otomatis dia bakal ada di urutan paling bawah. Tekan terus ya teman-teman sampai dia benar-benar berhenti. Setelah sudah, kita tes dulu dia berubah apa enggak, ternyata enggak. Lalu kita aplikasikan ke dalam desain yang sudah kita buat seperti ini. Seperti ini. Oh, ini catnya tinggalan. Nah, seperti ini. Lalu karena gambarnya menumpang,
teman-teman bisa pakai yang tadi saya ucapkan, yaitu TRL background. Jika memang masih terasa kurang pas, teman-teman sedikit dimodifikasi ya. Dan saya rasa cukup. Lalu kita kasih nama ya teman-teman, kita kasih 2 item atau 2 model. Angkanya masih sama teman-teman untuk membuat clipartnya. Jadi hapus yang memang kita nggak dibutuhkan. Kenapa? Kita cari clipartnya, bukan BNG-nya. Karena nanti kalau pas sesi cetak, dia bakal ada sisa-sisanya, itu bakal kelihatan. Makanya di sini saya jelaskan untuk memakai clip art dengan cara yang seperti saya lakukan. Kalau dirasa ini kurang pas, kita masukin ini. Nah, saya rasa cukup pas. Lalu ini kita hapus dan ini kita ganti warnanya. Kita fokus ke layer. Ambil ini dulu. Nah, cocokkan. Lalu untuk sisi sebelah kanannya kita pakai ini, suka sepertinya kebalik ya teman-teman, kita kebalik warnanya. Kalau mau satu warna juga nggak apa-apa sih, bebas ya teman-teman, cocoknya aja teman-teman mau pakai yang mana. Nah, karena warna yang ini udah dipakai sama sayap kanan dan kirinya, kita kasih warna yang memang lebih tua ya. Tuh. Jadi sudah seperti ini. Lalu ini kita mainkan saja teman-teman. Kita kasih nama ya teman-teman, bisa juga tasyakuran, seperti pesanan aja ya teman-teman, sesuaikan. Kalau enggak akikah, tasyakuran akikah juga tergantung si klien maunya kayak gimana ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, untuk isinya teman-teman bisa ngarang atau bisa cari di internet ya teman-teman. Untuk kali ini kita mau pakai yang kata bismillah dulu.
Jika dirasa ini kurang baik, maksudnya bukan kurang baik ya, jika dirasa ini kurang pas, teman-teman tinggal tulis dulu ya sini hal ntar dulu kita cari itunya. Ini bisa ditulis ya teman, alhamdulillah Rabbil alamin, puji syukur kami panjatkan atas berkah dan rahmatnya. Telah lahir anak kami yang pertama misalnya, dan telah diberi nama nah lalu kita pakai rata tengah aja biar kok ini kita enter dulu satu. Lalu kita ketikkan nama anaknya, misalkan Fauzi Hidayat gitu ya. Terus teks yang di atas kita ctrl+D, lalu kita blok semua, kita delete, kita ganti lahir. Lahir pada hari misalkan Selasa, ini sih ngarang ya teman-teman ya, Februari dah, bulan ini aja, Februari 2023 pada pukul misalkan pukul karena lahirannya jam 3 pagi udah teman-teman, jadi untuk prosesnya aja kan kadang ada yang lama ada yang cepat ya, kita pakai yang jam subuh aja misalkan 15 lah PIB ya teman-teman. Kita paskan lagi, cocokkan lagi. Setelah sudah seperti ini, kita teks yang paling di atas kita mulai ctrl+D lagi, kita taruh di bawah ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, barulah kita blok lagi semuanya, kita ganti mohon doa agar anak
kami menjadi anak yang soleh, bertakwa. Ya, kita enter dulu karena kelebihan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti ya kepada kedua orang tua. Dan berguna bagi nusa bangsa, masyarakat, dan agama. Amin. Lalu kami yang berbahagia, nama orang tua misalkan kita taruh Tarmono, enggak gini, Bapak Tarmono, ini aja Bapak Rasmono dan Ibu Wardin. Jika memang dirasa teksnya terlalu panjang, kalian modif sendiri aja ya teman-teman. Enaknya itu kayak gimana? Nih. Nah, contohnya. Untuk nama ibunya kita blok semua, lalu kita pakai yang bold aja ya, bold aja gini. Untuk pukulnya biasa kalau di saya agak diperjelas ya. Maaf teman-teman, suaranya lagi kurang enak dan kebetulan karena cuaca yang memang ekstrim, jadi kondisi badan memang lagi gak enak. Buat teman-teman juga selalu jaga kesehatan ya, biar badan tuh selalu fit. Jika dirasa sudah seperti ini, lalu kita ganti ya font-fontnya. Biasanya kalau buat saya pribadi, untuk nama itu kita biarkan saja seperti ini. Yang kita rubah cuma di sini, di namanya aja, karakter namanya. Tergantung permintaan si klien. Kadang memang ada yang si klien mintanya, Mas, itu yang penting nama anaknya jelas. Ya kebanyakan ya mintanya seperti itu. Tapi kadang ada juga yang memang minta, Mas, itu nama anaknya sedikit dikasih font yang emang agak lucu atau agak pas di desain gitu. Seperti itu juga ada. Makanya kita paling cari fontnya itu ya yang sekiranya jelas dan lucu.
salah teman-teman. Nah, desainnya tapi kok cowok gitu lah, kita ganti aja, jangan pink, jangan Fauzi Hidayat, tapi ini ini aja, Nova, salah, bukan, misalkan namanya Rati Purwati gitu aja, oh enggak, Rati Jalaluddin, oh maklum lah teman-teman. Nama cewek itu ini aja teman-teman, dari tadi mikir nggak ketemu, jadi asal aja ya, namanya Adina sales dia, ini bapaknya sales kali ya, ini ya, bukan bapaknya sales, memang ketemunya kepikirannya ini teman-teman. Jadi buat yang profesi sales, mohon maaf ya teman-teman, bukan apa-apa. Nah, misalkan gini, benar ya, di sini ya salah teman-teman, di sini biasanya telah lahir, putri kami, bisa anak bisa putri ya teman-teman, biasanya anak aja dah. Nah, jika dirasa sudah seperti ini teman-teman, bisa ganti bagian fontnya disesuaikan saja, mau cari yang apa. Nah, jika dirasa seperti ini masih kurang, teman-teman bisa tambahkan yang namanya nih, tahulah bacanya ribet, nanti sampai penyebutan bahaya. Wah, nah seperti ini yang saya rasa di sini itu, ini terlalu naik di sini. Nah, naikin lagi, pas-pasin, sudah pas. Dan untuk ini font ininya juga kita ganti ya. Sepertinya dari mana ini lebih baik. kurang kita cari lagi. Nah, ini dia, masih kurang buat saya, cari lagi.
cari font yang menurut teman-teman cocok ya sama desainnya ini. Ini kita pakai Obelix. Kalau dulu cocok nggak? Kalau memang dirasa pas, sudah. Saya sih cocok lah. Udah. Kita ganti dulu warnanya, kasih putih di sini. Terus kita kasih konturnya jangan terlalu gede ya teman-teman, kita kasih 13 saja. Nah, jika sudah seperti ini, barulah kita masukkan foto si bayinya. Iya teman-teman, dan untuk si foto bayinya kita ambil dari internet aja ya teman-teman. Nah, jika dirasa fotonya kurang menarik, teman-teman bisa edit langsung di CorelDRAW-nya langsung, yaitu klik kiri ya di objeknya, lalu edit bitmap. Jika sudah seperti ini, ada di Corel Photo Paint, teman-teman bisa langsung edit-edit aja di sini. Dinaikin temperaturnya, sesuaikan sama feeling teman-teman ya. Brightness-nya. Di sini feeling itu menentukan si foto bakal jadi seperti apa. Jadi buat teman-teman, hati-hati untuk menggeser si mouse-nya. Nah, jika dirasa sudah bagus kayak ini, baru kita klik file, save, lalu close. Sudah jadi seperti ini. Nah, jika sudah jadi seperti ini, teman-teman tinggal masukin ke sini aja. Wow, kok kayak gini? Apa yang salah, teman-teman? Kalau kayak gini jangan khawatir teman-teman, karena kotakan foto yang buat di bayinya itu karena kita taruhnya di dalam kotakan atau rectangle-nya si kartu ya, ukuran kartu. Jadi teman-teman di sini bisa langsung klik 2 kali, atau teman-teman klik objeknya dulu. Jika sudah seperti ini, klik edit di sini. Nah, kita geser lagi teman-teman, lalu kita klik kiri, power clip, langsung masukin ke kotakan yang buat bayinya ini. Nah, jika sudah, klik 2 kali lagi, keluar seperti ini, lalu kita taruh di sini. Teman-teman bisa langsung kita ketik di sini di bayinya ini. Kalau dirasa bayinya kurang, padahal mah udah masya Allah ya teman-teman,
bayinya udah lucu imut gitu, tapi kayaknya kurang ini. Kita cari lagi teman-teman bayinya yang bagus ya. Dan ketemu lagi teman-teman buat yang referensi berikutnya yang Masya Allah bayinya udah imut banget. Kita masukin lagi ke sini, lalu klik 2 kali. Nah, ditimpa nggak apa-apa, kita geser dulu apa. Nah, usahakan teman-teman si bayinya itu fotonya harus melebihi sama si garis yang biru ini teman-teman ya. Biar pas di finish itu dia jadinya kayak gini tuh. Karena menurut saya si foto bayinya ini masih kurang menarik, jadi saya coba edit lagi di sini. Di sini biasa ya teman-teman, hati-hati buat cara ngeditnya, nanti salah kayak gini tuh, jadinya klepingan sekali temperaturnya. Kita main break case saja karena fotonya saya udah bagus. Nah, break case nya jangan minus, kita tambahin aja sedikit, 5 aja cukup. Kontrasnya cukup di angka 3 aja, dan intensity-nya, nah kalau memang terlalu overload banget dibikin 22 aja. Shadownya cukup, metunya nah sudah save. Sudah, kita close, lalu klik. Nah, sudah jadi teman-teman. Jika memang ada yang kurang dirasa kurang pantas, kita bikin tool lagi di sini. Nah, kita buat background putih, lalu kita di CTRL background ya. Nah, setelah itu kita tekan shift, lalu klik kanan, kita perbesar. Dan jika sudah seperti ini, teman-teman ubah intinya garis tepinya ke warna putih, lalu pergi ke kontrol ya. Nah, ini teman-teman, jika sudah, baru si foto sama si itunya kita perkecilkan lagi. Sepertinya masih kurang cerah ya teman-teman.
kita miringkan saja, coba ya, kita miringkan ke arah sini. Oke, sudah, sepertinya agak kurang enak dipandang, kita kesini saja, terlalu coba, nah sudah, kita turunkan sedikit saja. Nah, dan di sini kita sudah di bagian terakhir. Nah, ini saya lihat masih ada bagian kosong, yaitu di sini dan di sini, yaitu kita isi aja ya teman-teman. Di sini kita cari apa ya, pakai ini aja untuk kuku, baik, lane kita sudah, kita ininya dibuang dan ininya kita di mesh kecil, kita taruh di sini. Kita set RLD, RLD lagi, kita buat sedemikian bagusnya, karena di gambar ini nutupin yang ini, karena utamanya itu yang ini, yang gede ini. Nah, ada yang ini, kita di CTRL breakdown terus. Nah, sudah, yang ini kita geser, kita terasa sudah cantik kayak si dede bayinya. Sudah, dan di sini ada yang namanya lembar kosong. Nah, ini teman-teman bisa diisi nama panggilan ya teman-teman, misalkan nama panggilannya yaitu Dina, Adin bisa, Dina bisa, ya udahlah terserah lah ya, terserah si bayi, si orang tuanya aja maunya apa gitu. Misalkan ada request, kasih nama panggilan, jangan lupa juga buat jangan lupa juga buat diganti ya fontnya ya teman-teman. Cari yang benar-benar apa, mau sama-sama itu boleh, mau pakai ini juga boleh. Coba pakai habis ya kali ya. Nah, pokoknya kita ganti ke warna sini aja nih, ikutnya ke apa, Dino ya, Dino ya teman-teman, ini tuh Dino, si Dino. Nah, jangan lupa juga dikasih garis tepinya biar lebih menawan. Kita atur dulu posisinya. Kita cari-cari yang pantas ya. Dan jika sudah seperti ini, kita coba dikasih yang namanya ini, nanti dulu ya. Kita buat dulu lah. Barang aja teman. Nah, baru kita ganti warnanya, kita menyesuaikan saja ke mana, sini aja warnanya. Kecil, kita set
CTRL D ya. Kalau kita buka posisi, kita perbesar gitu. Atas enggak? Jelek teman-teman ya. Kita hapus saja sudah. Oke, sudah kayak gini aja. Dan kan kalau masih kayak gini kan dia, kalau kita buka belakangnya kan dia nggak ngikut semua tuh ya. Saya lihat dulu, ini dihapus. Nah, ini kita satu-satu kita blok untuk semua juga bisa ya. Jadi kalau udah kayak gini udah jadilah sebuah kartu gitu. Jadi mau dipindah kemana aja dia ke si gambar nggak mau ikut gitu loh. Dan jika sudah seperti ini kan garis tepinya masih ada nih, kita hilangin dulu gitu. Sudah jadilah teman-teman. Lalu kita susun dah mau berapa si user mau bikinnya, atau bikin 100 lembar kah, 75, 65. Oke, sudah selesai. Seperti inilah desain yang pada kesempatan kali ini saya buat dan saya bagikan kepada teman-teman. Dan kami infokan kembali, dan buat teman-teman yang sudah menonton video ini full dari awal sampai terakhir sampai jadi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman. Semoga channel teman-teman juga sama kayak saya, makin berkembang, makin banyak yang suka, makin banyak subscriber. Dan buat teman-teman yang baru nonton juga saya ucapkan banyak terima kasih, dan mohon bantu supportnya pada channel kami agar channel kami semakin berkembang dan semakin banyak desain-desain yang bisa saya bagikan kepada teman-teman satu profesi ya, apalagi. Dan buat teman-teman yang suka sama desain-desainnya saya, teman-teman juga bisa order langsung atau DM langsung di IG-nya kami, DH Fotokopi, atau bisa langsung komentar di video ini. Dan buat teman-teman yang satu seperjuangan sama saya, teman-teman bisa langsung download filenya di deskripsi video ini ya. Oke, segitu aja ya teman-teman. Desain yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bila mana ada pertanyaan seputar CorelDRAW tentang desain ataupun apa kekurangannya, teman-teman bisa dikembangin sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan download dari saya filenya, terus saya masih ada titik kurangnya gitu, jadi teman-teman bisa dikembangin sendiri ya. Syukur-syukur mah ya bisa subscribe ya teman-teman. Jadi setiap kali kita bikin project atau bikin ada pesanan orderan dari usernya kami, teman-teman bisa langsung dapetin info terbaru dari kami ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.